Apakah menyanyikan surat Al-Fatihah? Oh ya, apakah menyanyikan surat Al-Fatihah diiringi musik? Boleh. Baik, terima kasih. Yang perlu digarisbawahi, Al-Fatihah bukan nyanyian. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa Al-Fatihah bukan nyanyian. Al-Fatihah bukan lagu. Dia adalah kalam Allah. Jadi Al-Fatihah itu adalah kalam Allah, firman Allah. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran bukan nyanyian. Jadi Al-Quran bukan nyanyian. Dan sifat antara nyanyian dengan Al-Quran itu berbeda. Apalagi tadi menyampaikan menyanyikan Al-Fatihah diiringi musik, boleh atau tidak? Musik dengan Al-Quran juga frekuensinya berbeda. Musik itu condong melalaikan. Kalau Al-Quran itu menenteramkan. Al-Quran itu kalam Allah. Ketika kita mendengarkannya, membacanya berpahala. Sementara musik itu ketika kita mendengarkannya, ketika kita mendendangkannya, maka cenderung lalai. Sehingga dua sifat ini berbeda. Laksana terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Kalau bersatu itu pasti namanya remang-remang. Jadi terang juga enggak, gelap juga enggak. Kalau ada terang, ya enggak ada gelap. Kalau gelap, ya enggak ada terang. Kalau nyatu, remang-remang. Maka sama. Musik dengan Al-Quran itu tidak bisa bersatu. Musik dengan Al-Quran tidak bisa bersatu. Musik dengan Al-Quran itu tidak sama. Dan tidak sepantasnya Al-Quran sebagai kalam Allah yang suci, kalam Allah yang luhur disandingkan dengan musik. Apalagi dinyanyikan dengan bercampur antara laki-laki dan perempuan, tidak menutup aurat. Maka ini termasuk bagian dari wat usyai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka tidak selayaknya kita menempatkan kalam Allah yang suci pada acara-acara hiburan, acara-acara yang di situ cenderung kepada perkara yang melalaikan. Apalagi disandingkan Al-Quran dengan iringan alat musik. Saya khawatir justru nanti masuk dalam kategori merendahkan, menistakan ayat-ayat Al-Quran. Kita khawatir kalau ini termasuk bentuk olok-olok terhadap ayat Al-Quran. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayatnya kalian mengolok-olok? Walaupun bisa jadi niatnya syiar. Walaupun bisa jadi niatnya syiar, niatnya baik. Tapi niat baik saja tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup. Perlu juga ilmu. Perlu juga ilmu. Tidak hanya itu, perlu juga memperhatikan adab dan etika. Tidak sepantasnya menyandingkan musik-musik yang biasa pada tempat-tempat maksiat dengan Al-Quran yang di situ sebagai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca setiap saat ketika kita sedang sholat, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyandingkannya laksana mencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jadi menyandingkannya itu laksana mencampur yang hak dengan yang batil. Dan Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita agar tidak mencampur keduanya, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Dan Bapak Ibu, intinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu adalah zalim. Maka kita sebaiknya sebagai seorang muslim itu hindari semaksimal mungkin segala bentuk yang merupakan kezaliman. Karena Islam mengajarkan kepada kita keadilan. Keadilan itu adalah wat usyai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim, dan zalim itu dilarang di dalam agama kita. Maka ketika kita sebagai seorang muslim, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bacaan yang ketika kita baca berpahala, bacaan yang ketika kita baca itu menenteramkan hati, tidak sepantasnya dicampur dengan sesuatu yang lain yang frekuensinya berbeda, karena cenderung kepada mencampurkan dua hal yang berbeda. Nasihat mestinya disampaikan dengan
bagaimana nasihat tersebut bisa diterima oleh orang lain. Nah, Al-Quran ini, surat Al-Fatihah ini bukan sekedar nasihat, tapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihati orang kok dikasih gamelan musik begitu kan, yo ndak nyambung. Apalagi ini kalau firman Allah, apalagi ini firman Allah. Dan di dalam Al-Quran itu ada pakemnya, panjang pendeknya. Tidak boleh pakem panjang pendek matnya ini mengikuti irama musik, karena sudah ada kaidahnya, hukum tajwidnya. Karena kalau nanti mengikuti irama musik, bisa jadi yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Dan ini namanya lahan. Lahan itu satu kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Bisa lahan jali, kesalahan besar, bisa lahan khofi, kesalahan ringan. Sehingga menyanyikan surat Al-Fatihah, artinya Al-Fatihah dibaca dengan nada nyanyian, itu berpotensi menempatkan yang mestinya panjang menjadi pendek, yang pendek menjadi panjang. Silahkan cek jika ada orang yang mencoba menyanyikan Al-Quran menggunakan nada-nada musik yang lain atau nada lagu-lagu yang lain, itu hampir-hampir bisa dipastikan panjang pendeknya kacau. Maka ini termasuk bentuk kezaliman yang lain. Maka hindari segala bentuk potensi yang di situ menjadi sebuah kezaliman. Dan ini tentu pandangan para guru ngaji itu berbeda dengan pandangan para seniman. Barangkali menurut para seniman baik karena tolak ukurnya berbeda. Sementara kita para guru ngaji menganggap ini bukan sebuah kebaikan. Karena di dalam mengamalkan agama itu perlu panduan, perlu tuntunan dan bimbingan. Bukan sekedar punya niat yang baik, tetapi beramal tanpa ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini tentang videonya Ahmad Dhani yang udah lama ya, baru rame sekarang, yang membawakan Al-Fatihah pakai iringan musik ya. Dan juga saya mendengar versi dinyanyiinnya pun itu agak maksa banget ya ngikutin musik. Walaupun ini videonya udah lama, ini juga bisa jadi buat pelajaran ya buat kita para penuntut ilmu, bahwa jangan sembarangan meletakkan Al-Quran di tempat yang tidak tepat. Apalagi dicampur dengan alat musik yang di situ banyak kelalaian, dan juga di situ kalau dilihat dari tempatnya ya, di acara konser kayak gitu kan bercampur baur gitu kan, penontonnya laki dan perempuan, dan juga ada yang nggak pakai hijab lah, dan juga ya pokoknya penuh kelalaian di sana ya. Nah, nggak sepantasnya Al-Quran itu yang kalamullah yang begitu suci campur dengan sesuatu yang kurang baik ya. Apalagi ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa alat musik itu haram ya. Walaupun ada beberapa ulama juga yang berpendapat bahwa alat musik itu tidak haram. Tetapi terlepas dari haram atau tidaknya alat musik itu, kita pun kalau misalnya disuruh milih mau meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran atau meninggal dalam keadaan sedang bermain musik, kita pasti akan memilih meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Pasti kita semua sebagai umat Islam menginginkannya seperti itu ya, agar mati dalam keadaan ditutup dengan perbuatan yang baik ya, beramal soleh gitu kan, baca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu satu hurufnya dapat pahala, sedangkan baru main musik juga nggak ada pahalanya juga gitu. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua agar bisa lebih baik lagi dalam menempatkan sesuatu di tempat yang semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.